Loh, Nehem ya? Oh, celo. Loh, ngapain? Gak ada lagi duduk-duduk aja. Oh, gini. Kita ajak keliling-keliling ya, musim ini ya. Oh, museum. Iya, biar kita bisa lihat ya jasa-jasa para pahlawan, terus kita bisa mengenang. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar banyak hal loh tentang musim-musim ini. Dari musim ini kita bisa banyak belajar tentang arti kepahlawanan seperti apa. Ayo, ayo, Boleh deh. Ayo. ayo. Wah loh, ini monumen apa nih kok ada tulisannya makam-makam gini? Oh, jadi ini makam pahlawan tak dikenal. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau kamu bisa lihat ini ada satu tulisan kata-kata yang sangat menarik. Di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas. Sebagai pahlawan tak dikenal karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa dan negara menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Jadi pahlawan ini walaupun gak dikenal ya identitasnya, tapi itu bisa berjuang loh untuk membela negara tanpa pamrih loh, sampai mati loh. Makanya sampai dibikin monumen gini ya. Iya, betul. Jadi membela bangsa dan negara menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Wah, keren. Saat memasuki museum 10 November, kita disambut dengan karya seni patung yang menggambarkan bagaimana teguhnya pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada lantai 1 juga terdapat berbagai benda yang digunakan pada masa penjajahan. Juga terdapat maket rumah sakit yang menggambarkan bagaimana situasi pada saat banyaknya pahlawan yang terluka yang sedang diselamatkan oleh tenaga medis. Adapun terdapat maket yang mengilustrasikan masa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menyerukan kewajiban berjihad bagi seluruh umat Islam, khususnya warga NU, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda dan sekutunya. Di sebelahnya terdapat patung lilin pemuda Indonesia yang terdapat radio di depannya. Bung Tomo menggunakan radio tersebut untuk menyiarkan pidato-pidato yang membakar semangat para pejuang dalam pertemuan 10 November 1945 di Surabaya, yang dimana saat itu Indonesia sudah merdeka namun Belanda kembali ke tanah air. Di sini kita bisa lihat satu tokoh yang lumayan menarik, salah satu pahlawan. Jadi HR Muhammad Mangundubriojo. Nah, HR Muhammad kan lumayan sering kita dengar ya. Nama jalan gak sih? Ya betul. Jadi HR Muhammad ini salah satu pahlawan yang namanya itu diabadikan sebagai salah satu jalan di Surabaya. Nah, salah satu jasanya HR Muhammad ini itu pimpinan Tentara Keamanan Rakyat Jawa Timur. Nah, jadi dulu beliau itu sama Muhammad Yasin sama Bung Tomo itu memimpin pasukan untuk merebut senjata tentara Jepang di Gedung Don Bosco Jalan Tidar, yang nantinya senjata itu dipakai buat perang waktu 30 September 1945. Nah, kita lihat di sini memang menarik ya, ada sejarah hidupnya Muhammad dari penugasannya di mana, terus peran-perannya apa. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, satu tokoh itu punya banyak peran yang sangat major ya di kepahlawanan ini. Ini menarik, sangat menarik. Pada lantai 2 ini, kita akan dapat melihat berbagai macam persenjataan dan juga peralatan perang yang digunakan pada zaman tersebut. Di sisi lain, kita dapat melihat sebuah poster besar berisikan quotes dari para pahlawan nasional dan juga foto-foto atas para pahlawan yang telah berkorban untuk Indonesia. Persenjataan sendiri yang dipajang pada Museum 10 November ini terdapat banyak tipe dan juga model, baik dari persenjataan yang paling sederhana yaitu bambu runcing, dan juga terdapat pedang, maupun persenjataan mulai dari senjata ringan sampai senjata berat. Terdapat juga senjata-senjata untuk jarak dekat dan juga senjata-senjata untuk jarak jauh. Terdapat juga peralatan peperangan lainnya seperti helm, botol minum,
granat, dan juga tas untuk berperang. Di sisi lain, terdapat juga sebuah sepeda yang digunakan pada zaman tersebut untuk transportasi. Berdiri megah di jantung kota Surabaya, Museum 10 November bukan sekedar bangunan bersejarah. Ia adalah ruang perenungan, tempat kita menelusuri jejak heroik perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam ruang bawah tanah museum, kita juga diajak menyelami sejarah lewat 8 diorama yang tersaji secara kronologis dan dramatis. Setiap diorama bukan hanya sekedar pajangan, tapi narasi visual yang hidup. Di balik tembok-tembok ini terpatri kisah tentang bagaimana arek-arek Surabaya memilih melawan ketika menyerah bukan pilihan, karena bagi mereka kemerdekaan adalah harga mati. Inilah Museum 10 November, ruang penghormatan, ruang pembelajaran, dan ruang jiwa bangsa. Wah, Celong, ini bambu runcing asli nih, nggak ada di sini. Wah, Iya, jadi di lantai 2 ini memamerkan senjata yang dulu digunakan sama para pahlawan. Nah, salah satu ini bambu runcing. Nah, kita kan dulu sering dengar ya, bambu runcing dipakai para pahlawan. Jadi dulu ceritanya sebagian pahlawan yang ikut berjuang dulu itu nggak kebagian senjata. Jadi mereka yang nggak kebagian senjata ini, mereka ini pakai bambu runcing. Nah, salah satu ceritanya itu ada namanya Pak Saji. Waktu itu beliau masih 15 tahun loh. Jadi beliau itu ngambil bambu, terus dibikin runcing, panjangnya 2 meter, terus dibelah 2. Kenapa dibelah 2? Biar temennya juga bisa pakai. Jadi ada unsur kebersamaan dalam bambu runcing ini. Jadi mereka walaupun nggak punya senjata yang canggih, senjata nggak lengkap, tapi mereka itu bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar mereka buat dipakai untuk melawan penjajah. Jadi di sini kita bisa belajar tentang bela negara itu bukan masalah apa yang kita gunakan, tapi niat kita itu. Kalau kita memang niat untuk membela negara, hati kita memang untuk negara ini, pasti apapun di sekeliling kita bisa pakai untuk membela negara. Oke, perkenalan, namanya siapa? Serena, Kiki, Sandra, Marcelina. Oke, dari sekolah mana? SMKN 12 Surabaya. Oke, nah kalian kesini dalam rangka apa ya? Tugas foto ya. Oh ya, ya. Terus kalian dari Museum 10 November ini yang kalian tahu apa aja kira-kira? Museum tentang museum ini? Sejarahnya perjuangan anak-anak Surabaya. Oh ya, pahlawan gitu ya? Tentang pahlawan itu. Beserta senjatanya, pahlawan siapa saja, pakaiannya apa yang dipakai. Lokasinya juga. Terus menurut kalian tentang bela negara sendiri itu penting nggak bagi kalian? Sangat penting. Terus langkah apa nih yang bisa kalian sebagai pelajar lakukan untuk membela negara? Belajar mulai mimpi mungkin. Ya. Belajar tentang sejarah. Ya, mengenal sejarah supaya kita bisa mengenal bangsa Indonesia, kenapa bangsa Indonesia bisa seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi dan berharap kedepannya itu menjadi lebih maju dengan orang-orang masyarakat Indonesia sadar dengan perjuangan pahlawan pada zaman dahulu dan menyadarkan diri supaya dan berharap Indonesia menjadi negara yang maju. Oke, terus dari musim 10 November ini kalian bisa belajar apa aja yang kalian so far yang kalian dapat dari musim ini? Pelajaran apa yang bisa kalian dapat? Kembali lagi perjuangan para pahlawan yang terdahulu yang dulunya mati-matian bela atau gimana, itu kan yang dipelajari selama ini. Di sisi lain kita juga bisa belajar biodata beberapa pahlawan, habis itu peninggalannya. Tempatnya. Oke, bagus. Terus menurut kalian worth it gak untuk datang ke museum ini? Kalian mau nggak ngajak teman-teman kalian ke museum ini? Oke. Iya. Tempatnya bersih. Oke, sip. Thank you. Permisi Kak, namanya siapa? Nama Kusuma. Kusuma. Nama Ajeng. Ajeng, Kak Ajeng dan Kusuma ya. Menurut kakak-kakak ini bela negara itu apa Kak? Cinta tanah air. Ya. Kalau enggak apa ya, kayak ikut masih Gak apa-apa, gak apa-apa. udah suntik gitu. Menjaga keutuhan negara gitu. Iya. Karya gitu. Nah, menurut kakak di musim 10 November ini kira-kira bagus gak kesannya gitu, apa yang kakak dapat dari setelah visit musim ini?
Menurut saya bagus sih, soalnya kan menceritakan tentang sejarah Indonesia. Jadi untuk anak muda, generasi muda yang sekarang biar tahu gitu. Seperti itu. Pak Ajeng. Kalau saya juga karena mungkin anak muda sekarang kan mungkin kurang tertarik sama sejarah ya. Dengan adanya museum ini, terus pembangunannya juga bagus juga, anak-anak muda juga banyak tertarik. Mungkin selain dia bisa baca-baca, juga bisa foto-foto, terus mengenal seluk-beluk. Yang penting seluk-beluk dari kota Surabaya juga. Oke. Terus menurut kakak-kakak ini, bela negara bagi kita anak muda nih, Gen Z ini tuh masih relevan nggak ya? Penting nggak bagi kita untuk menanamkan satu sikap bela negara? Kayaknya harus ya, Masnya menurutku. Soalnya kan kalau bukan pemudanya, terus siapa lagi gitu. Takut kalau nanti ujung-ujungnya diambil orang mungkin. Iya. Jadi mungkin pemudanya atau anak-anak sekarang sepertinya harus Bisa mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita dulu. Oke. Baik, terus pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut kakak-kakak ini, datang ke museum ini worth it gak? Mau nggak kakak-kakak ini ngajak teman-temannya kakak buat ke museum gitu? worth it sih kayaknya, tapi ya mungkin ada beberapa yang nggak suka gitu. Soalnya mungkin dia tidak suka dengan atau tidak tertarik dengan sejarah gitu. Tapi sepertinya 70% mungkin banyak yang tertarik sih. Bisa buat voting kelas gitu. Iya. Mungkin kalau dari awal kan biasanya kita dari kecil, dari SD itu biasanya ada kan sejarah. Mungkin dari situ kita harus menanamkan lebih banyak, biar nanti setelah dewasa dia lebih pengen tahu apa sih sejarah sebenarnya Indonesia itu seperti apa gitu. Karena itu sangat penting untuk nantinya gitu, biar nanti ada cerita terus gitu loh. Ada legacy gitu ya? Iya. Oke, baik. Thank you Kak untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian perjalanan kami hari ini di Museum 10 November. Jadi banyak pelajaran kisah kami dapat hari ini tentang kepahlawanan. Mulai dari mungkin dari Kasub, bisa sharing apa yang kamu dapat hari ini? Kalau dari saya sendiri, kita dapat belajar banyak. Tadi ada banyak juga sejarah-sejarah dari dulu, yang mengenai bela negara ataupun hal lainnya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mendapati bagaimana sejarah perjuangan para pejuang di 10 November waktu masih kemerdekaan itu, gimana mereka berjuang. Jadi di sini saya banyak belajar mengenai museum kayak gini. Kalau dari saya mungkin di museum ini banyak fasilitas yang benar-benar kayak real dari relik di masa perang itu ya, kayak misalnya ada mesin tik zaman dulu, ada senjata-senjatanya, ada seragam-seragam tentara pada saat itu. Jadi mungkin memberi kita gambaran yang lebih jelas gitu sebagai anak muda itu perjuangan pahlawan zaman dahulu itu seperti ini barang-barangnya. Dari Nehem. Oh ya, kalau dari saya ngelihat di museum itu kayak keriman lagi tentang perjuangan, betapa parahnya perjuangan di zaman dahulu. Dan sebagai anak muda itu kayak kita termotivasi bahwa untuk terus memiliki atau menghidupi bela negara itu, karena kita tidak perlu lagi berdarah-darah seperti mereka, tapi kita tetap harus melanjutkan perjuangan bela negara para pahlawan di masa lalu dengan memiliki rasa cinta tanah air sebagai generasi muda saat ini. Oke, overall yang bisa kita dapat dari Museum 10 November ini berbicara tentang value bela negara, tentang kepahlawanan, tentang rela berkorban. Jadi banyak kita lihat dari sini detail-detail yang mungkin kalau kita lihat dari internet itu mungkin kurang kita bisa dapat, tapi kita harus langsung datang ke Museum 10 November ini. Maka dari itu sangat-sangat worth it untuk kita datang langsung ke museum, kita melihat secara langsung detail-detail perjuangan, senjata apa yang dipakai, terus banyak-banyak relik-relik yang bisa kita lihat di sini yang bisa membangkitkan jiwa nasionalis kita. Nah, kita sebagai anak muda ini mungkin sekarang masih kurang banyak yang tertarik ke museum. Mungkin dari video ini kita berharap juga anak-anak muda sekarang bisa tertarik ke museum. Mungkin bisa museum date, mungkin bisa nongkrong di museum, bisa lihat-lihat sambil belajar. Jadi ke museum ini bukan hanya kita melihat-lihat, tapi juga kita bisa belajar tentang value-value kepahlawanan. Oke, sekian video dari kami. Thank you. Thank you.